apa ya, banyak deadlocknya, akhirnya ya itu seri 3 pertandingan terakhir kan menang lawan Monaco, cuman Fulham sama Everton kan di 1-1 sama 0-0 kan. Apakah lini depan itu juga jadi kendala, Mas? Iya, sebetulnya Arteta juga udah bilang sih seperti itu. Dia bilang dia dominan possession, bahkan lawan Everton kemarin cuma 0,2 gitu. SC-nya Everton. Artinya benar-benar nggak kena set piece, nggak kena tendangan. Cuman nggak bisa gol. Iya, dia secara spesifik bilang di 20 meter ke gawang itu nggak efisien gitu, nggak efektif dari sisi untuk mencetak golnya. Dan memang jujur aku ngelihat City kemarin di 30 menit pertama, nama yang paling aku sorot adalah Matheus Nunes. Kayak ini orang kayaknya akan jadi lubang nih karena ngelihat bagaimana dia bermain, kayaknya bukan Man City banget gitu Mas. Bukan tipe pemain yang biasanya disukain Guardiola. Nah, dia datang dari Wolves ya? Iya, datang dari Wolves dan dia kemarin dipasang cukup sering di kiri. Meskipun sering masuk invert ke tengah. Tapi aku nggak tahu apakah memang Pep nggak punya pilihan atau memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast. Channel analitik pertama di Indonesia. Ini belum setting. Iya, tapi ini bukan edisi spesial, tapi kita khususnya aku pribadi cukup puas dengan hasil yang didapatkan oleh tim idolaku kemarin, Mas Faiz. Liverpool. Enggak apa-apa. Ya. Kalau banyak yang bilang itu seri rasa menang ya. Enggak juga sih sebenarnya, bahkan sebenarnya harusnya menang. Cuman ya bermain 10 orang dari menit awal, menit 3 bulan Mas ya. 13. Ya, 13. Malah 13 Robertson. Tapi ya dengan hasil seri ya cukup puas lah dengan permainan Liverpool. 10 orang bisa memberikan tekanan ke siapa waktu itu aku sampai lupa Mas. Apanya? Lawannya Fulham. Andreas Pereira MU John. Iya, Andreas Pereira. Ya, mungkin kalau dari Liverpool kemarin sih Mas Faiz tuh ngelihatnya apa sih yang taktik Arne Slot sehingga membuat kayak event 10 orang bisa memberikan perlawanan yang cukup apa ya? Ya cukup menakutkan lah Mas buat Fulham. Sebelum Mas Faiz menjawab tuh, kali ini kita akan membahas overall ya. Overall. Beberapa partai Big Six, enggak Big Six juga sih, Big Five pekan 16 Liga Inggris dan peringkat 13 GMU. Enggak bisa bilang Big Six. Masih 13 ya? Iya, makanya. Kirain udah masuk 10 gitu. Belum. Masih sampai. Oke, Mas, bisa dijawab tuh. Kenapa Liverpool meskipun udah main 10 orang sejak ketinggalan bahkan 15 menit awal pertama ketinggalan, tapi secara mental, secara permainan kok bisa balik lagi dan hampir menang bahkan Mas. Iya, yang sebetulnya menarik ya memang pendekatan dari Arne Slot sendiri sih ketika dia bereaksi ke kartu merah itu gitu. Artinya kalau kartu merah di awal itu kesulitannya ya antara pergantian cepat langsung ganti gitu, itu solusi paling instan dan paling enak lah ibaratnya buat pemain. Artinya ganti pemain depan dengan satu pemain bertahan gitu untuk menstabilkan permainan secara keseluruhan, terutama biar nggak kebobolan dulu lah intinya. Tapi kan posisinya juga udah 1-0 terus kena kartu merah gitu, itu bikin manajer pusing juga sih sebetulnya kalau kita di posisi seperti itu. Tapi yang menarik ya itu tadi, Arne Slot ternyata nggak melakukan pergantian langsung gitu. Yang ditarik mundur tuh Gravenberch ditarik mundur, terus Cody Gakpo kan back kiri kan, winger kan back kiri, tapi dia sering turun juga untuk bentuk 4 back gitu. Terus di backnya justru yang menarik Alexander Arnold didorong lebih ke depan, jadi winger gitu. Itu intinya sih kehilangan ini. Robertson keluar, Gravenberch hilang satu ya Mas ya. Ini Robertson keluar diganti, posisinya turun ke di Gakpo yang sering turun sini. Cuman di sini Arnold tuh malah didorong
ke depan gitu. Nah, Gravenberch Yang yang turun. Gomez ke kanan. Van Dijk ke kiri, ini kayak gini. Lalu di depan juga dia melakukan beberapa perubahan. Salah satunya adalah Mo Salah disuruh, ada gesturnya Mo Salah disuruh ke depan. Jadi ada rolling, terus Luis Diaz agak turun, John Diaz, Arnold, Szoboszlai ada di tengah juga, di tengah sini. Secara sistem sih sebenarnya Luis Diaz juga main false nine gini, jadi lebih terlihat 3-4-2 sebetulnya setelah kartu merah ya. Setelah kartu merah, tapi nggak langsung 3-4-2 kok, bahkan di Gakpo juga kelihatan gini kayak 4-4-1 kayak gini. Jadi artinya ketika bertahan kayak gini, tapi ketika menyerang kayak tadi 3-4-2 didorong ke depan. Dan yang aku lihat cukup unik adalah posisi si Joe Gomez, Mas. Joe Gomez dengan Gravenberch. Ketika posisi menyerang justru Joe Gomez yang sering akselerasi ke depan daripada Gravenberch lah. Mas Faiz itu melihat apakah itu memang taktiknya Arne Slot buat menyuruh Joe Gomez lebih banyak akselerasi ke depan buat membantu serangan daripada Gravenberch, atau memang permainan si dua orang ini berbeda dan Gravenberch lebih turun cara bermainnya dan Joe Gomez lebih berani buat akselerasi ke depan. Sebetulnya itu ada momen memang, artinya nggak setiap menit kayak gitu. Artinya terutama di babak kedua yang Joe Gomez tuh baru sering naik gitu. Cuman nggak jarang juga Gravenberch yang diplot lebih ke depan. Itu salah satunya karena ya kita tahu Gravenberch lebih oke ketika dia malah justru menghadap ke belakang. Posisi gawangnya itu di belakang dia. Ya kayak kita pernah bahas turnnya dia gitu. Justru dibutuhkan ketika saat itu. Tapi ketika udah sampai di area sana, ya itu Joe Gomez yang masuk ke depan. Berarti pinternya si Arne Slot bisa menginstruksikan pemainnya sesuai dengan kebutuhan di kondisi ketika apa, menyerang atau bertahan atau bahkan posisi. Oke. Terus kemarin tuh juga yang mengejutkan kan ada pertandingan Chelsea Brentford yang ternyata memang back then mereka susah menang Mas lawan Brentford. Statistically. Iya. Bahkan Ivan Toney kemarin udah nggak ada, tapi awalnya sempat kesusahan meskipun akhirnya menang. Dan cucu rela cetak gol ya kemarin. Cetak gol sekaligus kartu merah. Sekali kartu merah di akhir. Nah itu sempat kemarin kan kita bahas Mas secara hampir lengkap lah ya Chelsea. Apakah memang ini tandanya Chelsea sudah mulai masuk dalam perburuan gelar? Karena kan Enzo Maresca dari awal dan sampai detik ini pun dia selalu kita bukan title contender. Kita cuman butuh menang di setiap laganya. Cuman kan sebenarnya itu cuman anomali bahasa supaya media ini nggak nyorot mereka gitu kan. Cuman kalau dari sisi hasil pertandingan Brentford dan apa yang ditampilkan Chelsea kemarin, apakah memang mereka udah secara mental aku lihat kayak udah di situ posisinya. Cuma jarak gitu. 2 poin sekarang. Iya. Jadi secara mental, kan kita udah fisiknya, udah visinya udah. Cuman apakah memang si Enzo ini udah bisa dibilang manajer papan atas Premier League dengan cara dia nerapin secara teknis dan mental ke anak buahnya? Iya, secara mental sih kemarin kita belum bahas secara detail ya, tapi beberapa komentar yang kukumpulkan, baca kemarin tuh udah banyak komentar positif terutama dari pemain soal mental itu. Jadi mereka itu dalam skuad yang besar gitu, yang skuad yang besar ada kompetisi di situ, tapi ketika di dressing room mereka itu satu suara untuk bekerja secara tim itu. Tapi ketika nggak di dressing room lah, ibaratnya ketika berlatih itu mereka berkompetisi untuk dapat posisi utama gitu. Karena itu sangat krusial. Si Enzo Maresca juga menetapkan standar tinggi gitu untuk pemain-pemainnya. Bahkan ada yang bilang juga ketika rekrutmen yang under Maresca itu kan Neto, Sancho, terus satu lagi pokoknya itu aku lupa. Si pemainnya Leicester siapa? Vega. Mungkin ada satu lagi di antara itu pokoknya. Satu lagi siapa ya? Ya Vega itu mungkin ya. Intinya mereka sempat diwawancara atau ditanyain langsung, mau nggak kamu bekerja lebih keras lah untuk karena tim secara pool pemain buset banyak banget itu. Iya, banyak banget. Dan di situ kan
dia berarti punya manajemen yang bagus ya, terutama ya kita lihat lawan Astana itulah. Lawan Astana itu 19 pemain yang reguler tuh nggak di bawah gitu loh. Cuma Itu Pedro, bahkan katanya itu Chelsea C bukan Chelsea B. Ya itu sebetulnya secara mental sebetulnya udah oke sih secara, tapi belum di level yang mental juara gitu, juara. Tapi untuk menyatukan pemain itu dari dressing room itu saat ini sih kondisi dressing roomnya udah bagus sih, dan itu salah satu modal yang berarti salah satu keunggulan Maresca adalah bagaimana dia bisa menjaga kondisi dressing room, Mas ya. Berarti psikologis para pemain itu bisa dijaga, karena kan ada beberapa pelatih, contohnya yang baru dipecat itu ya. Dia mempunyai skuad yang bintang bisa dibilang, tapi kayak tai semua. tapi karena dia tidak bisa menjaga keharmonisan di dressing room, sehingga memberikan hasil yang bukan tidak maksimal, tapi jauh dari kata maksimal bahkan. Jadi memang keunggulan, mungkin itu bisa dibilang salah satu transfer terbaik manajemen Chelsea adalah merekrut Maresca ya, Mas. Di tengah banyaknya transfer pemain, justru menurutku kegiatan transfer terbaik itu adalah mendatangkan Maresca. Tapi yang menarik sebetulnya posisi Chelsea ini juga bukan sepenuhnya dari Maresca intinya. Artinya bisa dibilang puzzle terakhir terakhir gitu. Sebetulnya banyak pergantian kok dari Todd Boehly masuk itu kan. Staff-staffnya. Ya, staff-staffnya si Marina keluar, Peter Cech keluar. Yang si ceweknya itu juga kan. Ya, Marina itu keluar. Terus sebetulnya ada rekrutmen yang di staff itu juga cukup krusial gitu. Antaranya pemain Brighton, staffnya Brighton, staffnya Monaco. Terus dia bikin salah satunya mungkin yang gagal kan Raheem Sterling, ya kan, transfer yang sebelumnya itu loh, Raheem Sterling, Aubameyang, terus kita punya Kalidou Koulibaly loh Chelsea ya kan. Koulibaly kan secara Napoli kan oke kan. Tapi prestasi terbaiknya cuman waktu juara Champions ya Napoli masih waktu ketika di Napoli. Di Napoli. Setelah juara terus dibeli Chelsea dan nggak oke sebetulnya. Dan sekarang malah lebih oke si siapa, Brazil legendanya Thiago Silva kan akhirnya bisa bawa juara. Dan di situ sebetulnya ada perubahan gaya transfer gitu, meskipun terkesan ugal-ugalan. Gaya transfernya itu berubah menjadi pemain yang muda, terus kontrak panjang. Kontraknya bahkan ada yang 8 tahun, 9 tahun, 8 tahun, tapi dengan gaji yang kecil. Dan pembayarannya kan dicicil, transfernya kan juga dicicil sebetulnya. Jadi itu salah satu ya mungkin ngakalin FFP ya, tapi sisi negatif mungkin itu orang ngelihatnya, tapi secara manajemen ya itu salah satu langkah yang smart menurutku. Bisa jadi itu adalah pengalaman Todd Boehly mengelola tim. Dia kan punya tim football di baseball atau kalau nggak salah di Amerika, karena kan di Amerika sendiri juga olahraga udah bisnis. Jadi bagaimana mereka membuat olahraga atau klub ini bisa berjalan as a business, bukan hanya as a klub gitu. Klub itu kan nggak cuman jangka pendek lah. Kalau juara kan jangka pendek, tapi dia pengen sustain gitu. Dengan transfernya itu dia pengen sustain lebih lama. Oke lah, nggak juara di era ini di zaman Maresca. Mungkin tahun kedua baru dapat piala Carabao atau FA kami kan. Nah, baru ketiga intinya timnya itu masih berada di top level, di top atas gitu. Dia dengan transfer yang seperti itu harapannya sih sustainable itu yang dicari dia gitu. Tapi di sisi lain serancu-rancunya Chelsea juara champion terakhir tuh masih 2000 berapa kan? 2021 yang ngalahin City itu kan. Ya karena di sini kita nggak ada yang fans Chelsea secara personal, tapi menurut Erik atau Mas Faiz, apakah fans Chelsea sekarang mempunyai harapan besar atau rasa percaya diri yang cukup besar seperti mereka di bawah kepemilikan Abramovich, Mas? Kalau dari aku sih sebenarnya karena mental juara itu udah dipunyain si Chelsea dari dulu memang ya, semenjak era 2000 ketika Abramovich datang, Jose Mourinho sesi pertama, sesi kedua itu kayaknya mereka tuh
confidence-nya udah kayak nggak beda sama kayak fans Arsenal gitu loh. Karena kan fans Arsenal kan kayak pernah nggak pernah gitu loh, ya kan? Pernah nggak pernah tapi udah lama gitu ngerasain. Makanya kenapa ketika Arsenal yang di ujung yang 2 tahun lalu yang hampir banget juara, cuma beda tuh rasanya kan beda kan sama kayak Chelsea. Jadi kayak Chelsea tuh menurutku sih mereka akan lebih terkontrol hegemoninya karena mereka ya udah sering maksudnya bisa dibilang mental juaranya tuh udah baru banget, nggak yang lama gitu loh. Beda saja. Jadi kalau dari pressure dari media pun juga pasti akan setara sama ekspektasi si fans Chelsea sih menurutku. Nggak akan ada yang kalau gagal pun ya nggak yang kecewa banget gitu loh. Kalau dari Mas Faiz, apakah melihat transfer yang dilakukan Abramovich di awal kepemilikannya di Chelsea itu sama dengan yang dilakukan Todd Boehly, Mas? Dan apakah akan menghasilkan hasil yang sama ke Kalau depannya? dari segi pemain kayak beda kan. Ya, sebanyak Todd Boehly. Abramovich ya itu tadi bedanya kita kan kalau Todd Boehly pengen sustain, sementara Abramovich pengen hasil yang instan gitu. Tapi ya kita bisa tahu gitu. Waktu itu kan memang ya Chelsea bukan tim besar gitu waktu itu ya Manchester United sama Arsenal. Di dua tim itu dan Liverpool 3 tim. Meskipun Liverpool nggak pernah juara waktu itu, tapi intinya tim besar waktu itu dua itu bahkan Arsenal sama Leeds, dulu kan julukannya Big Three Liga Inggris kan. Terus setelah ada Chelsea baru jadi Big Four. Terus Big Six sekarang kan kayak ada Spurs, penambahan gitu. Ya itu yang menariknya di situ sih ya. Jadi ada perbedaan. Terus kalau dibilang fansnya kayak gimana, sebenarnya aku merasakan ya ketika maksudnya ketika konten itu kan dari zaman Thomas Tuchel tuh aku ngikutin, dan itu fans Chelsea banyak juga yang datang ke ruang taktik sampai bilang ruang taktik itu fans Chelsea gitu karena seringnya iya sebenarnya momentum aja sih, karena ya ketika Man City bagus kita bahas Man City lagi oke gitu. Waktu itu Chelsea memang Thomas Tuchel lagi oke ya, bahas banyak pertandingannya Chelsea waktu itu, dan itu cukup banyak juga sih ketika Thomas Tuchel masuk itu. Tapi ketika switch gitu terjadi masalah itu Abramovich keluar terus dan segala macam ya, perang Rusia dimulai lah ya Mas ya. Ibaratnya kayak kekecewaan itu datang bertubi-tubi gitu untuk fans Chelsea gitu, sampai di mana ya ada Graham Potter ternyata ya cuma 7 bulan, terus Pochettino cuman ada Lampard gitu, Lampard cuma sebentar. Itu kesalahannya si Lampard sih. Pochettino ya artinya mereka udah sering dikecewakan gitu, dan di saat ini fasenya mereka fase legowo aja sih sebenarnya, enggak. Cuma itu nothing tulus sih sebetulnya. Itu yang pernah belum ngalamin yang 10 tahun jelek gitu loh kan, cuma 2-3 tahun terus habis itu naik lagi juara FA kayak apa champion kemarin. Balik lagi ya dari manajemen berarti yang memang bisa, maksudnya dari siapa ke siapa melepasnya, itulah yang bisa menentukan seberapa lama penderitaan itu karena itu yang dirasakan Manchester United kan. Loh, tapi MU masih juara loh. Arsenal juara sebenarnya. Arsenal FA juga juara kan awal musimnya. Loh, tapi masih juara Eropa Mas sama Mourinho 2018. Pogba, Ibrahimovic. Maksudnya masih ada gitu loh gigitnya. Tapi kalau Arsenal kan cuman Carabao apalagi kemarin Arsenal juga mendapatkan hasil main di kandang 0-0 lawan Everton. Apakah memang Arsenal apa ya? Sebelum geser ke Arsenal ini Mas. Tapi pada tahu nggak si Mudryk positif? Oh ya, per hari ini ada doping. bukan positif. Jadi sampel ada 2 sampel, sampel A-nya positif. Nah, ini masih nunggu sampel B-nya. Kalau sampel B-nya positif juga, Dirgat seperti per hari ini dari peredaran di banyak media keluar kalau Mudryk akan terkena sanksi yang cukup berat karena ada beberapa zat yang ditemukan di hasil tesnya. Tesnya tuh udah bulan Oktober cuman keluarnya baru kemarin. Nyambung melanjut lagi ke Arsenal Mas. Nah, kemarin kan mereka bisa dibilang salah satu title contender musim ini. Tapi musim terakhir kali itu. Iya. Tapi kemarin gagal menang di kandang sendiri melawan Everton, dan jujur aku nggak nonton pertandingan secara full. Aku cuma ngeliat secara highlight dan melihat si Jordan Pickford itu tampil cukup oke, dan bahkan ada beberapa penyelamatan yang dia kayak main-main aja gitu loh Mas. Kayak
asal pukul bola, asal tendang bola. Nah, Mas Faiz ngelihat Arsenal ini gimana sih? Serinya udah 2 kali loh. Dia Udah. lawan Fulham Sebetulnya sama lawan Everton di Liga. Sebetulnya Arsenal tuh dikomentarin Arteta sendiri kok, satu aspek teknis yang kurang itu salah satunya dia bilang ball speed kalau nggak salah, kecepatan bola. Nah, itu sebetulnya cukup relevan ya dengan Arsenal yang sekarang gitu. Artinya kecepatan bola itu ketika kita on possession gitu, ketika misalkan Man City yang terakhir ini agak goyang itu juga kecepatan bolanya itu nggak oke sebetulnya. Dia banyak sirkulasi possession tapi nggak ada ketika ada ruang kosong atau apa kesempatan untuk attack gitu, itu mereka nggak mengeksekusinya dengan kecepatan bola yang oke gitu. Finishingnya ya nanti jatuhnya ke finishing gitu, tapi sebelum finishing itu mereka harusnya memainkan bola itu lebih cepat aliran bolanya itu lebih cepat, dan itu nggak sirkulasi, nggak umpan ke kiri ke kanan gitu, tapi umpan ke depan. Nah, itu yang kurang dikomentarin Arteta seperti itu sih, dan itu memang aku lihat seperti itu sih. Itu tim yang apa ya, tim yang struggle dengan lawan yang terbiasa parkir base gitu. Memang tim itu bakalan sulit gitu. Satu dia takut kehilangan bola. Kalau kita udah lawan tim parkir base itu kan kesedot semua ke sana. Kalau kehilangan bola udah kena counter gitu. Nah, itu mereka mainnya bisa dibilang ya terlalu safe gitu. Terus baru attackingnya ya Saka paling mengandalkan itu. Dan yang paling terkenal musim ini adalah set piece. Dan set piece-nya kemarin waktu di Liga Champions lawan Monaco kan udah mulai ditemukan crack-nya tuh. Ternyata bukan numpuk pemain di belakang, justru pemainnya ditaruh di depan. Jadi pemain Arsenalnya justru ditinggal. Karena kan chaosnya itu kalau memang diciptakan untuk itu kan, ada dekat depan kiper segala macam. Udah 2 kali sih sebetulnya aku nonton Inter juga, ketika Inter bisa nimbang Arsenal juga sama, set piece-nya juga ditinggalin ditinggal. Terus di depan kiper itu yang jadi crowd-nya Arsenal tuh dijaga bener-bener di situ, kuat di situ sih memang. Arsenal musim ini akankah berakhir karena manis? musim kemarin itu di Natal dia kan top kan Mas, di peringkat pertama. Sekarang peringkat berapa? Sekarang peringkat 3, dan itu pun dengan performa yang beberapa pekan terakhir cukup meragukan karena set piece-nya udah mulai bisa terbaca lawan kan ya Mas ya. Sama kemarin aku lihat hampir beberapa cuplikan pertandingan terakhir, si lini depannya Arsenal tuh kayak nggak punya opsi gitu loh Mas, kalau Saka udah deadlock, karena kemarin kan sempat mainin Jesus kan. Baru abis itu babak kedua diganti sama Havertz. Jesus kayak kehilangan magisnya kayak waktu awal dia datang di City kan. Banyak momen dia one on one lawan kiper tapi nggak bisa masuk gitu. Apakah itu jadi faktor musim ini jadi musim terburuk Arsenal dalam 2-3 tahun kebelakang? Karena kan biasanya kan cukup konsisten Mas. Turunnya kan nggak terlalu ini nih. Cuman sekarang tuh dari segi permainan pun juga cukup banyak deadlocknya, akhirnya ya itu seri 3 pertandingan kan menang lawan Monaco, cuman Fulham sama Everton kan di 1-1 sama 0-0 kan. Apakah lini depan itu juga jadi kendala Mas? Iya, sebetulnya Arteta juga udah bilang sih seperti itu. Dia bilang dia dominan possession, bahkan lawan Everton kemarin cuma 0,2 gitu. SC-nya Everton. Artinya benar-benar nggak kena set piece, nggak kena tendangan. Cuman nggak bisa gol. Iya, dia secara spesifik bilang di 20 meter ke gawang itu nggak efisien gitu, nggak efektif dari sisi untuk mencetak golnya itu di situ. Jadi sebetulnya musim lalu kan Arsenal juga sama masalahnya. Kalau kita ngelihat fans Arsenal tuh, dia bilang harus butuh striker gitu, Osimhen atau siapa, atau yang sekarang ya Gyökeres lah yang lagi rame lah, lagi diinginkan gitu sebetulnya itu. Tapi apakah striker tersebut bisa main di space kecil? Space kecil. Arsenal tuh mainnya space kecil. Space kecil. Kita tahu Sporting ya main space besar, attack space besar, bola jauh, lini lawan jauh ketika lawan belum set up. Bola daerah ya. Bola daerah. Tapi ketika lawan udah set up parkir bis di belakang, nah itu yang
siapapun sih bakalan struggle sih. Bakalan struggle. Kayaknya nama-nama striker seperti Kun Aguero yang bisa Iya, bermain seperti itu ya Mas ya. Kun Aguero ya mungkin apa ya kayak kita lihat contendersnya ya contohnya Muhammad Salah. Ya mungkin yang bisa direkrut di luar IPL adalah nama Lautaro Martinez gak sih Mas? Mengisi posisi itu dengan gaya Iya sih, bermain. aku tuh kadang lihat kayak cocok, cuman apakah dilepas Inter itu yang Ya, Susah. tapi kalau sangat-sangat duit susah. duit dari tim Inggris sih kayak bisa lah Bisa, goyang. cuman nggak tahu. lapas apa mau pindah orangnya itu Iya, juga yang jadi, betul. yang jadi Karena kalau misalnya pertanyaannya. itu masuk Martinez berarti harus mengorbankan antara Jesus sama kayak Havertz, karena nggak mungkin numpuk 3 striker yang cukup dominan Dan gitu mereka kan. masih punya Nketiah loh. Iya, dia masih ada ya. udah di Oh, ini kan yang dijual tuh PP kan, PP udah jual. PP Udah lama. ya. udah Nketiah lama. udah jual. udah jual Udah juga. Celtic ya. Terus yang mengejutkan Mas di peringkat 4, aku yang Nottingham. ya kenapa kok tiba-tiba dia bisa Kemarin pertandingan terakhir dia menang lawan Aston Villa? Iya. Iya, lawan Aston 2-1. Villa. Kalahnya 5 pertandingan itu cuma kalah lawan Arsenal 3-0, lawan City 3-0, lawan MU aja menang Bos 2-0. Apakah ini efek Nuno Espirito Santo Mas? Karena kan di awal dia ngebawa Tahu nggak Wolves. kuncinya kenapa? Kenapa? Habis belajar bahasa Arab. Karena dia dulu juga awal ngebawa Wolves ke IPL. Iya. Dia ngebawa Wolves kan cukup tinggi juga kan Mas sebagai tim. Sempat peringkat 6, peringkat 5. Iya, peringkat pokoknya cukup tinggi lah Iya. bagi tim promosi. Nah, sekarang Nuno Espirito Santo. dia ngebawa Wolves, si Nottingham Forest. bahkan dipersaingkan perebutan pos Liga Champions, Mas. Iya. Itu Sebenarnya Nuno juga pernah gagal kan waktu Iya. dia nanganin Spurs gitu. Artinya dia sebetulnya Pernah. nggak punya rekor yang nggak oke juga sebetulnya. Tapi ketika dia ngelatih Wolves terus ngelatih Nottingham itu ada perbedaan. Salah satunya ya formasi yang ia gunakan gitu. Ketika di Wolves dia salah satu pelatih yang paten 3 back waktu itu. Iya. Itu kan munculnya Traore di sebelah kiri ya. Kanan. Terus itu sih pemain yang paling ini strikernya Ruben Neves sih. Ruben Neves Di tengah yang di tengah yang stabil banget. iya yang ibaratnya Coutinho, Mas ya. mau ditransfer malah pindah ke Wolves ya si Championship gitu. Ruben Neves dan sekarang malah pindah ke luar. Tapi intinya balik lagi ke Nottingham itu mainnya lebih efektif karena sebetulnya ya khas tim-tim yang inferior ya main lebih direct gitu karena dia punya Chris Wood kan. Chris Wood tuh salah satu penyerang paling efektif lah Udah kalau 10 bilang gol dia. loh, Mas. Poacher jatuhnya. Ya, Mas. jatuhnya poacher. Terus dia apa? bisa main Gibbs White. Ya, Gibbs White juga di tengah juga Ada ini kan juga sayapnya MU yang nggak pakai. Oh, ini Elanga. Elanga. Tiba-tiba jago, Mas. Dan Hudson Odoi ya nggak seoke awal Iya, kemunculannya, iya. cuman Chelsea dia cuman dia udah cukup oke. Terus ada Ola Aina. Lainnya juga Sama bagus jangan sih. lupakan peran kiper si Nottingham, Mas. Matt Sales. Matt Sales. Yang membuat banyak Itu penyelamatan yang lawan di siapa ya? pertandingan. Yang gila. Chelsea. Chelsea. Dia itu salah satu kiper yang underrated menurutku. Tapi ini Mas Faiz, dia kan kalah lawan Arsenal 3-0, City 3-0. Apakah itu akhirnya impact dari permainan terbukanya dia akhirnya kalau lawan tim-tim yang lebih oke, akhirnya ya kalahnya bisa sebegitunya gitu. Ya Atau ada- karena sebetulnya ya kualitas pemain sebetulnya nggak apa ya ketika dihadapkan individu gitu misalkan duel individu gitu lawan Saka misalkan di kanan di sektor kirinya mereka atau lawan pemain Man City di sayap gitu mereka masih sebenarnya struggle juga ketika harus bertahan secara individu tapi secara ketika organisasinya udah terbentuk misalkan udah bertahan dengan rapat itu Formnya udah kebentuk. dari shape itu sebetulnya mereka juga salah satu tim yang kuat juga ketika ya mengalahkan Chelsea terus Liverpool Di kandang. Liverpool Berarti Liverpool sama MU sebenarnya karena kalah sama-sama kalah sama Forest. iya ya masih sebetulnya belum ya bisa dikatakan Agak ada lucknya ya lah, masih ada up and downs-nya lah ibaratnya intinya belum stabil banget Ya, sebetulnya. jatuhnya mungkin jawabannya adalah ketika Nuno Espirito Santo melatih tim
yang tidak sebesar itu. Aku nggak tahu apakah Spurs bisa dibilang besar atau enggak. Mungkin dia lebih nothing tulus ya Mas ya. Dan Iya. pressure dari media dan dari kanan kirinya nggak sebesar ketika dia melatih tim besar sih. Oke. Dan akhirnya kita datang dan sampai di puncak acara yang saya tunggu dari tadi. Yaitu adalah pembahasan Manchester City kalah Mas sama Manchester United. Fergie time. Manchester is red, John. Ya Gimana Mas? kalahnya di Fergie time nih Mas. Nah, ya itulah aslinya. Kita tuh cuman lihat seberapa jauhnya Pep. Asik. Bahkan Amorim juga Golnya pun loh cuman dari set piece loh Mas. Iya kan? Open play Haaland ternyata Maguire di tengah dan Dele digeser ke kanan adalah jawaban mematikan. ya, dan jawaban Amorim adalah Haaland. jawaban Maguire adalah dia sangat nyaman dengan permainan Amorim, Mas. Ya ternyata berarti memang masalah di Ten Hag yang tidak bisa memaksimalkan pemainnya. Iya gak Mas? Bener gak kayak gitu? Ya. Atau pemainnya yang membelot udah malas dilatih sama ini. Ya kita kan pasti ada honeymoon period ya kalau biasa dikatain kayak gitu. Awal-awal ketika pelatih datang membawa suasana baru gitu terus tapi juga ada pelatih yang struggle untuk awal adaptasi gitu. Tapi ketika pelatih baru datang itu memang ya seneng lah ibaratnya ada positif itu tadi ya honeymoon period gitu. Ten Hag juga sama kan waktu itu mainnya lebih 7 pertandingan terakhir itu sebenarnya lebih bagus Ten Hag daripada Amorim karena terakhir enggak 7 pertandingan awal Ten Hag sama Amorim kan udah 7 pertandingan rekornya tuh masih bagus Ten Hag. Iya sih aku sendiri salah satu fans yang cukup yakin ketika Erik Ten Hag itu datang karena aku lihat berarti Ajax kan. Jadi kita tinggal nunggu Amorim out tim. Tapi Amorim aku nggak begitu yakin. Iya. Aku pengennya kayak ya aku pernah bilang kan masih apa kayak pelatih kayak yang keras kalian kayak Conte gitu-gitu yang cocok gitu. Ternyata ya nggak tahu sih Amorim nating tulus aja sih. Iya, ya balik lagi ke pertanyaan tadi apakah tidak bisa memaksimalkan pemain ya itu salah satu problem ketika dia di akhir-akhir gitu. Ketika di akhir masa kepelatihannya dan itu yang kulihat kan memang dia udah nggak bisa deliver apa yang ia mau gitu. Distribusinya udah nggak jalan gitu. Apakah itu salah pemain, apakah itu salah pelatih sebenarnya nggak bisa kita dikotomi kayak gitu gitu. Kita pisahkan ini salah manajer, salah pelatih gitu. Bisa jadi memang salah dua-duanya gitu. Artinya manajer nggak keras gitu untuk bermain seperti ini, sementara pemain tuh udah nggak mau eksekusi kayak gitu gitu. Misalkan disuruh high pressing gitu di depan gitu, mereka udah capek. Terus dari sisi kemampuan tuh juga bisa jadi nggak diajarkan secara detail gitu. Karena kalau kita lihat organisasi bertanya Amorim tuh jauh lebih bagus daripada Ten Hag kalau aku bilang ya, terutama di match ini Man City ini karena satu meskipun pakai 5 back itu kelihatan sih seperti waktu di Sporting sih pertandingan kemarin. Meskipun main dengan 5 back itu Amorim tuh nggak sering kok drop langsung ke belakang itu nggak sering. Ini yang bikin possession kemarin itu sebenarnya Man City juga nggak terlalu tinggi. Biasanya 52 ya. Biasanya Man City kan rata-rata di Liga EPL kan udah sampai 60 ke atas kan. Tapi kemarin MU bisa limitasi sampai cuman beda 2%. 52% gitu, cuman 2% bedanya dan itu bisa nggak dikategorikan ya sama lah sebetulnya. Terus XG-nya cuma 0,95, MU 2,08 kalau nggak salah. 0,95 pun itu yang open play cuma 0,3 atau berapa. Makanya itu tadi organisasi bertanya itu sangat bagus gitu ketika Man City itu kan kemarin pakai minta tolong Mas itu Haaland di depan. Terus 3-2 Ya. Jadi Matheus Nunes tuh memang secara di atas kertas 4 back gitu Matheus Nunes di sini gitu, tapi ternyata dia invert ke tengah. Jadi di sini Foden, Haaland, Doku kiri sama kanan Bernardo Silva. Jadi sebenarnya kayak gini mereka. Ketika MU bertahan 5-3-2 itu enggak seperti ku bilang gitu, meskipun dia parkir bis yang block press yang depan ini
orientasinya itu bukan turun gitu, bukan menjaga ini gitu. Orientasinya itu ke depan, ngepres melawan si ini gitu, melawan ini yang bikin Man City juga sebenarnya kesulitan melakukan pressing gitu. Oke lah dia kalau build up minta tolong Mas Anderson maju gitu. Artinya mereka unggul jumlah kan di sini 4-2 sama 3-2 mereka unggul jumlah. Tapi MU juga sebetulnya oke juga antara si siapa? Højlund. Højlund tuh kalau misalkan bola di Ederson sini, ini biasanya naik ke depan jaga. Kalau Højlund itu harus ngepres itu dia masih nutup loh opsi ininya, opsi pemain tengahnya yang itu masih ditutup sama Højlund. Baru dia ngepres ini. Terus ini ke depan ini Ugarte dan kemudian Maino main terus artinya Højlund tuh MU tuh lebih efektif meskipun 6 versus 5 gitu. Højlund tuh muter dulu baru ini udah dipres semua baru Ederson dipaksa untuk menutup ruang lawan opsi umpan build up dari bawah nggak ada. Iya, opsi umpan dari build up tuh nggak ada, itu di fase awal di high pressnya. Nah, gimana kompensasinya kan ini kalau ngepres ke depan bakalan banyak ruang antar lini. Iya, betul. Lebih ke man to man lah intinya kalau press ke depan. Nah, ruang antar lini kan cukup kebuka luas, jadinya. cukup luas. Nah, satunya dikompensasi sama garis pertahanan yang nggak sering drop tadi itu. Jadi pertahanan itu naik terus gitu. Ketika lini depan ngepres ini nggak drop gitu. Ininya nggak drop. Nah, kalau ada orang kosong di sini yang maju ya Lisandro. Ya atas Lisandro kemarin banyak banget lepas early crossing kan Mas? Iya itu dari sisi tengah. Itu aspek menyerangnya. Ini aku bahas bertanya dulu kan, ketika ada di ruangan antar ini naik. Maguire kenapa nyaman dengan kayak gitu, karena memang udah 1 versus 1 sih. Dia udah nggak jaga pemain yang ini lagi, De Ligt udah naik. Lisandro ini, Kevin De Bruyne dimatiin. Jadi di ruangan antar ini pun Man City struggle juga. Itulah jatuhnya kenapa di pertandingan kemarin kita ngelihat sangat banyak banget pemain di tengah lapangan Mas ya. Cukup pack gitu loh di tengah. Biasanya kan memang terbagi kan cukup luas belakang, tengah, depan. Nah, ini kan di pertandingan kemarin kayak pack banget di tengah. Dua tim itu mah kayak waktu lawan Liverpool, mereka bingung di tengahnya nggak bisa pegang, nggak bisa kuasai tengah gitu. Dan memang jujur aku ngelihat City kemarin di 30 menit pertama, nama yang paling aku sorot adalah Matheus Nunes. Kayak ini orang kayaknya akan jadi lubang nih karena ngelihat bagaimana dia bermain, kayaknya bukan Man City banget gitu Mas. Bukan tipe pemain yang biasanya disukain Guardiola. Nah, dia datang dari Wolves ya? Iya, datang dari Wolves dan dia kemarin dipasang cukup sering di kiri. Meskipun sering masuk invert ke tengah. Tapi aku nggak tahu apakah memang Pep nggak punya pilihan atau memang ya udahlah. Ya maksudnya taktiknya udah bisa dibaca. Kenapa nggak Stones taruh situ ya nomor 6 Mas? Nah itu Stones tuh aku juga nggak ngerti, tapi katanya kan cedera. Secara fisik tuh kebugaran dia belum 100% fit gitu. Intinya Kovacic kan cedera emang. Kovacic cedera. Jadi memang secara itu krisis nomor 6 sih mereka. Makanya gosipnya Pogba. Menarik juga kalau emang Pogba dibeli. Tapi katanya dia nggak mau karena trauma sama kota Manchester. Aduh. Terus ada yang unik Mas. Jadi di sebelum lawan City kan MU menang juga lawan Victoria Pleasant. Uniknya Mas, golnya itu datang ketika Anthony baru masuk Mas. Iya dong. Anthony masuk babak kedua baru. Apakah ada Mas Faiz ada lihat? Iya dong. Itu lawan Victor Mas itu. Anthony itu masuk Mas baru bisa gol loh. Apakah ada peran tersendiri atau peran unik yang Mas Faiz lihat dari Anthony? Atau mungkin lawan ngelihat Anthony Anthony masuk 7-8 kemarin tuh akhirnya nggak bersalah lama penalti dari Ahmad yang dilanggar. Habis itu nggak lama terupasnya Lisandro bisa Ahmad bisa ngekat kan. Apakah Mas Faiz lihat sesuatu dari Anthony di sebetulnya era Amorim? Sebetulnya belum begitu terlihat sih, karena dia secara kontribusi, bahkan kalau dilihat di ratingnya website statistik itu dia ratingnya juga nggak begitu 6,2 begitu tinggi gitu, nggak begitu tinggi. Artinya
ya so-so lah. Tapi dia kan satu, kenapa Amorim itu apa ya, bisa mencadangkan Garnacho, Rashford itu gitu. nanti kita bahas. Kita bahas Mas. Itu kan karena Gemes juga itu. karena dia menilai gimana work rate-nya kan. Ya. Anthony ketika Ten Hag juga work rate-nya masih oke, Ya. dia mau bertahan dan segala macam. Cuman kan di satu sisi Amorim itu juga nggak mau kehilangan sloppy pass gitu. Pas umpan sloppy, yang umpan yang gampang yang gampang salah umpan gitu. Gampang salah umpan tapi yang chip lah, gampang gitu. Itu nggak mau si Amorim itu sempat bilang kayak gitu. Nah, itu yang justru masalahnya Anthony ketika on possession gitu, ketika dapat bola aja itu yang belum terlihat. Ada perbaikan di situnya gitu. Dan emang perbedaan Anthony sama Garnacho adalah menurutku pribadi adalah di work rate buat turun ke belakang ya Mas ya. Track back-nya itu Garnacho itu nggak ada. Iya betul. Makanya kan di awal sebenarnya Mason Mount. Ya, Mason tapi Mount itu kemarin menit 14 langsung cedera Mas. iya. Kaki kaca. Mason Mount itu sebetulnya di era Tuchel, aku ngikutin Tuchel, itu salah satu pemain yang oke ketika main di 3-4-3. Menstabilkan permainan. Iya, sebenarnya kan sama. Formasi Tuchel sama Ruben Amorim ya 3-4-3 gitu, gini kayak gini, terus Mason Mount sering dipasang di sini gitu. Dan dia itu oke-nya dia bisa press atas, tapi ketika bola terlewat sama blok press depan gitu, misalkan dapat ke sini, Mount itu bisa turun gitu. Mau turun untuk track back balik gitu. Itu sebenarnya kelihatan juga sih kemarin ketika masih awal Bruno kan City itu coba narik pertahanan gitu. Misalkan bola di sayap Doku. di Doku. Doku ini kan tipikal pemain yang agak licin lah, ibaratnya dibantu Foden, otomatis Ugarte sama Bruno bantu geser. Nah, ini kan kosong nih. Kosong banget nih. Nah, itu si Mount itu dari zamannya Tuchel tuh memang selalu Ngisi. mau nutup untuk kembali ke belakang meskipun posisinya sebenarnya attacking midfielder gitu. Nah, kalau Rashford nggak mau. Intinya kalau Rashford itu nggak dipasang di sini, Emang dia bukan tipikal yang kayak gitu. Iya, betul. Itu yang itu juga jadi satu alasan kenapa Amorim pasang dia sekalian aja lah di depan. Kalau kamu memang nggak mau bantu press, pernah dipasang di depan juga. Itu yang membedakan. Tapi ya itu Mason Mount masih belum ke level yang ketika dia di 2021-2002 sih. Iya sih. Aku lihatnya sih emang dia cukup oke ketika Amorim datang, cuman ya itu masalah kebugaran kayaknya nggak tahu sih, kayak pelatih fisiknya MU nih Mas, saya harus di terus kemarin juga ada perubahan yang cukup signifikan tuh ketika nggak ada Garnacho sama Rashford, yang gosipnya emang ada masalah soal bocornya starting line up yang dibocorin katanya siapa namanya Ke United Focus. Si adiknya Garnacho atau Kakaknya. Pokoknya brothers lah. United Focus. Jadi Indonesia. aku ya United apa gitu lah Mas. Pokoknya ada Army. ada kan yang lagi rame di media adalah bocornya skuad United beberapa pertandingan terakhir, dan itu bocornya ketika si Garnacho nggak main. Dan katanya kan diselidiki katanya si Garnacho, tapi ada muncul keluarganya, brothersnya, dia bilang kalau dia yang ngebocorin ke sana. Ya mungkin kita nggak tahu apakah memang masalah taktik, kebugaran, atau memang ada masalah yaitu di luar. Mungkin lebih dari itu yang aku pengen bahas adalah si unplayable Amad Mas. Amad Diallo. Nah Mas Faiz ini ngeliat gimana sih? Karena dia kan Mas Faiz pernah bilang musim ini musimnya Amad. Iya, dia di Erik ten Hag nggak kepake sama sekali. Kepake cuman bukan jadi pilihan utama, tapi di sistemnya Amorim dia berapa pertandingan terakhir? 7 pertandingan terakhir sering jadi poros utama permainan. Iya. Amad Diallo sebenarnya udah ku analisis ketika di Ten Hag gitu. Aku bikin akhir-akhir musim kalau nggak salah, akhir musim atau preseason atau apa itu, dia udah kelihatan promisingnya gitu waktu itu. Makanya aku bikin analisis individunya dia gitu waktu itu. Tapi ya nggak, waktu itu karena memang belum hype, jadi yang nonton nggak banyak mungkin di situ. Jadi bisa dicari ya Mas. Habis ini aku repost lagi Mas di Instagram Mas. Ini aku posting lagi. Ya satunya ya apa ya work rate itu tadi. Dia sebetulnya
bagus itu nggak cuman in possession aja, justru in and out possessionnya itu justru itu yang dicari sama Amorim gitu. Makanya ketika dia kemarin dipasang di awal-awal dipasang di wingback kanan, dia bisa gitu. Sebenarnya di wingback itu kan posisi yang nggak cuma nyerang gitu, harus bertahan juga. Nah dia ternyata nggak cuma nunjukin dia work rate track back gitu. Kalau misalkan Anthony itu bisa track back memang. Tapi kalau duel misalkan suruh rebut bola itu secara individu nggak sebagus Amad Diallo gitu loh. Ketika dia melakukan pressing, ketika kemauan dia untuk agresif ngepress itu kan udah terbukti ya sama gol-gol dia yang ketika ngerebut pemain gitu. Makanya itu jadi kredit tersendiri sebetulnya buat bagi Amorim gitu. Kalau kita lihat sebetulnya MU itu pernah punya dulu pemain Leeds itu siapa itu? Alan Smith? Bukan, pemain sama Mas. Zaman Solskjaer yang kanan tuh yang suka lari itu. Oh, ini James ya. Dean James apa sih? Daniel James. Nomor 21. Itu kenapa kok dibuang lagi ke itu sebetulnya out possession-nya itu bagus itu kalau di FIFA 97 apa 96 gitu Mas pace-nya. Pokoknya intinya dia work rate-nya untuk out possession bagus. Tapi masalah dia ketika in possession, finishing-nya dia dapat bola terus finishing dan soalnya. Nah, sama Diallo itu lebih bagus di situ. Versi upgrade-nya Daniel James. Ya, meskipun ya nggak sekencang Daniel James. Tapi menurutku itu salah satu tipikal player-nya itu seperti itu kalau aku lihat. Makanya kemarin juga menarik juga ketika dia dipasang lebih advance gitu, lebih di belakang striker gitu, dan dia menurutku ya bisa yaitu tadi block pressnya MU itu kemarin mainnya yang depan ini aku bilangnya ini block press, ini backline ya, kalau dibilang ini backline, ini block press itu aktif banget gitu ngikutin Man City nutup opsi umpan, geser ke kiri dan ke kanan. Itu cukup sangat bagus. Aku nggak tahu sih apakah kedepannya bakalan ada rotasi lagi gitu. Tapi menurutku yang kemarin tuh komposisinya udah oke. Ya Mas. Ternyata tanpa Garnacho dan Rashford bisa gitu. Karena masih ada, kalau di striker kan masih ada Zirkzee, masih attackingnya masih ada gitu. Masih. Kalau sayapnya kan masih Anthony masih cadangan bisa. Ya mentok-mentok si Bayi Dira suruh main sayap jadi. Cuman Garnacho sebenarnya punya potensi kan Mas sebenarnya. Cuman harus masih kita tunggu aja. Dia masih muda, jadi masa depannya di MU nggak tahu kalau masih di MU ya. Masih lah. Itu masih panjang atau enggak. Terus mungkin aku lihat lagi dari Ahmad tuh satu, secara future tuh selain dari visi mainnya, dia secara perkembangan oke gitu. Dari Atalanta kan dia. Atalanta. Bahasa Inggrisnya juga dia jago Mas ya ternyata. Iya, karena dia udah berapa tahun juga. Ya banyak sih, Garnacho juga udah dari berapa tahun di Inggris gak pernah belajar. Terus satunya paling kurang badannya agak digedein aja tuh. Udah okay. Dia Pantai Gading kan? Tapi nggak tahu juga karena kan sekarang lagi rame. Nggak semua pemain itu menghabiskan waktu di gym. Contoh Bernardo Silva, Cole Palmer, bahkan dulu Thierry Henry, karena tujuan mereka nggak ngegedein badan adalah biar bisa akselerasi. Nah, makanya kita nggak tahu apakah memang Amorim akan memprospek Diallo ini seperti apa, karena itu akan mempengaruhi bagaimana bentuk badannya, bagaimana cara dia bermain dan pengambilan keputusan dan lain-lain. Oke, menarik pembahasan Premier League kali ini karena kita cukup membahas karena Liverpool ada di peringkat 1. Liverpool udah, Chelsea udah, Arsenal udah, City udah, MU udah, susah. Sampai Nottingham aja udah. Yang nggak dibahas berarti bukan tim gede. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Ada yang mau ditambahin, Bung Rimo? Liverpool juara lagi dan lagi tahun ini. Enggak, mending Arsenal aja yang juara. Gak bisa lah. Chelsea. Aku sih kayak sekarang Chelsea Mas. Chelsea juara daripada Liverpool. Mas Faiz, ada yang mau ditambahin? Enggak sih, mungkin ya next match kayaknya seru sih Liverpool Spurs itu. Betul. Liverpool Spurs permainan yang akan sangat terbuka dari dua tim Mas ya. Ya sih, kemarin habis menang 5-0 lagi si Spurs. Oke teman-teman, jangan lupa ikutin semua konten Ruang Taktik yang ada di X, Instagram, terutama YouTube, karena ada Ruang Taktik FC dan Ruang Taktik Talk. Ruang Taktik udah Ruang Taktik sama Ruang Taktik FC, karena semua video mau podcast maupun yang analisis dari Mas Faiz itu biasanya uploadnya di dua. Jangan lupa subscribe dua-duanya biar tahu update dari channel tersebut. Saya Erik pamit,
Saya Faiz pamit. Seru nih lu. Saya Edo pamit. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.